Salawat salam ke ansakatur kematian junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Waktu hanya setengah jam. Karena niki kegiatan Ansor NU Banser seluruhnya, khususnya wilayah Peturungan, memperingati satu abad NU yang dulu mungkin dilihat sebelah mata, diarani NU itu orang mutu ngentek biaya, karena di NU tidak ada duitnya. Tapi orang Indonesia jika tidak bangga dengan NU, maka dengan organisasi mana? Bangsa sendiri tidak bangga, sementara perhelatan satu abad di Sidoarjo memukul bangsa-bangsa baik Eropa, Amerika, khususnya Barat, ASEAN, Timur Tengah. Geopolitik internasional tercengang, kok ada organisasi agama dengan jumlah yang sebegitu signifikan. Data akhir 2022 akhir itu mencapai 90 juta lebih. Bagaimana dunia tidak tercengang? 90 juta itu setara dengan 3 negara. Bayangkan Arab Saudi itu mungkin tidak sampai 40 juta penduduknya. Mesir juga tidak sampai 40 juta. Yaman tidak sampai 40 juta. Jadi 3 negara kalau digabung masih banyak warga NU. Siapa yang nggak bangga? Dan satu-satunya organisasi keagamaan yang loyal dengan negara hanya NU dengan semboyan NKRI harga mati. Tidak ada organisasi yang berani mengatakan NKRI harga mati. Pelopornya adalah NU. Biar dunia melihat Indonesia dengan pasukan tentara dan polisinya hanya kurang lebih 2 juta, tetapi di belakang TNI dan Polri ada 7 juta Banser yang siap mengawal negara ini. Dilihat dari personel TNI Polri, mungkin dunia boleh mengecilkan Indonesia, tetapi mana ada negara yang memiliki loyalitas di bawah, grassroots bawah, ada yang siap membela negaranya. Tidak ada negara yang lain, dan jumlahnya sangatlah besar. Bangsa ini tentu akan bangga dengan NU. Kalau ada yang berani mengusik tatanan negara kesatuan Republik Indonesia seperti halnya yang telah disepakati dan disampaikan oleh Hatul Syekh Mbah Bisri dengan Mbak Yeni, sepakat bahwa sudah final Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Siapapun yang akan memporak-porandakan tatanan akan kita lawan. Mereka hanya pengasam-pengasam yang nunut di Indonesia. Ibarat kita punya rumah, ada orang tamu datang ke kita, terus
terus berantem, rumah kita roboh. Tamu-tamu tinggal pergi pulang ke rumahnya. Kita yang rugi. Kalau bangsa ini sampai perang saudara seperti bagian negara-negara Timur Tengah, Indonesia hancur, siapa yang rugi? Kita. Orang-orang yang datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya, selesai. Tapi yang menerima risiko adalah kita sebagai warga Indonesia. Maka kita satu abad telah kita lewati. Abad kedua ini kita harus berani tampil di geologi politik narasi. Mereka kegiatan kecil apapun dia share. Kalau di luar jamaahnya sebesar apapun jangan diliput. Kita ini suara terbesar Islam di Indonesia. Siapapun yang mengataskan nama Islam, yang paling berat adalah Nahdlatul Ulama. Kita perlu kritisi kita sendiri. Bagaimana di masyarakat, ibu-ibu yang gagah mungkin hanya nyetel televisi, pengennya juga mendengarkan dakwah. Yang ada televisi apa? MTA dan sebagainya. Ketika sampai naik mobil nyetel FM, yang ada apa? Radio, Roja, radio, MTA. NU ini besar, tapi TV belum. Ini 2 abad yang ini NU harus memiliki sebagai kantor. Bagaimana kita mau mengkantor mereka? Kalau mereka lewat media, kita juga harus lewat media. Maka kita berdoa semoga di abad kedua ini NU akan semakin maju. Generasi yang akan meneruskan sebagai estafet NU ke depan. Tetap istiqomah, tidak usah mau bilang apa. Mereka itu sering kali hanya bohong. Kita telah tahu bahwa NU itu bisa. Kenapa kita malu? Kenapa kita takut? Mengkantor amaliah mereka, kita juga harus berani. Ini khusus bapak-bapak, ibu-ibu juga tahu. Apalagi ini pas hari peringatan apa ini? Isra. Hasil dari Isra Mi'raj yang paling pokok apa? Hasil dari Isra Kanjeng Nabi apa? Sholat. Mereka selalu mengusik tentang tatanan sholat yang kita sudah pakemkan dari ulama-ulama, agar kita lebih kuat. Mulai dari niat sholat sudah dipermasalahkan, mulai dari takbirnya dipermasalahkan, mulai dari rukuknya, sujudnya, bahkan salamnya dipermasalahkan. Kita harus edukasi. Berdiri saja dipermasalahkan. Bapak Ibu yang belum kuat, kita kasih tahu bahwa merapatkan shaf itu bukan menjadi syarat sahnya sholat. Berdiri merapatkan shaf itu hanya bagian kesempurnaan. Tapi kenapa dipaksakan? Seperti seakan-akan bahwa kalau tidak dapat tidak sah sholatnya, sehingga ikut-ikutan kalau berdiri, mohon itu harus saling begitu. Kita ikut ulama saja, rapat itu menempel daunnya saja. Kalau tidak rapat nanti setannya bisa merobos. Kalau rapat tidak, emangnya setan kurang akal. Setan itu juga pintar. Di sini rapat lewat golongan sini, merobos. Ya setan akan menggoda dari depan, dari belakang, dari samping, dimanapun.
aku. Jadi berdirilah. Allah dan Rasulnya telah memberikan berdiri jika mampu. Kenapa berdiri dipermasalahkan? Kalau ibu-ibu yang sudah asam aurat berdiri lama-lama ya kan. Niat, kalau kita tidak usah ragu, niat saja. Niat itu baik dan niat di dalam hati, tidak usah ditulis. Kalau takbir ibu-ibu, ya takbir saja. Takbir aja dimasalahkan, harus begini, harus begini. Sudahlah kita itu lama. Karena takbir itu menjadi wajib, tapi mengangkat tangan itu sunnah. Yang tahu kan enteng saja. Kalau mampu silakan sejajar dengan bahu atau di bawah telinga. Kalau ibu-ibu ini dulu semasa kecil saya rukuk atau mengenainya ibu-ibu ini ada lengannya. Kalau sekarang kan enggak, sekarang kan potongan sehingga tangannya tidak keluar. Kalau takbir kan di jalan, kan nggak mungkin ikuti yang laki-laki seperti ini. Hanya di sini aja tidak apa-apa. Ya jangan gini, nanti kelihatan ini sudah. Jadi tidak usah takut, takbir aja harus begini-begini. Mengangkat tangan itu sunnah. Dan itulah ulama tidak usah ragu. Ulama kita itu besar. Apalagi menggambarkan kalau yang mengikut salat itu kita sholatnya dulu sarung. Karena zaman Nabi pura-pura celana. Jadi kalau mengatakan celana sunnah itu fitnah. Nabi tidak pernah pakai celana, pakai sorban atau pakai seperti sarung, seperti hanya ketika ekor seperti sarung. Jadi kalau yang pakai celana cengkral itu malah sebenarnya fitnah sunnah dari Nabi. Orang tidak pernah ada riwayat, tidak ada. Tapi kalau bentuknya yang naik ke atas, okelah, namanya pakaian yang mirip sunnah. Tapi jangan mengatakan celana sunnah. Tidak pernah ada riwayat. Dan juga ketika takbir itu monggo. Tapi untuk laki-laki kalau sendiri boleh begini, tapi kalau berjamaah jangan begini, ganggu yang lainnya. Ini aja. Dan takbir. Rukuk saja kan masalah. Rukuk katanya apa? Kalau rukuk itu yang ketika ini air minum diletakkan di punggung itu tidak jatuh. Nah, itu normal. Coba tambah kali. Rukuk itu boleh kalau rukuk ini kan jejengnya malah ini itu sebuah serang itu iso rukuk wis alhamdulillah. Artinya ketika rukuk sebisa semampu, tapi harus rukuk karena rukuk itu menjadi rukunnya. Bentuknya sebisa semampu, tidak harus. Kalau bisa tidak apa. Sudah rukuk selesai. Sekarang sujud. Kalau sujud itu ya harus apa ini namanya? Lutut dulu. Kalau yang sehat-sehat, ibu-ibu sing asam aurat, nggak bakal ngene tetep ngene. Tangannya ngene. Boleh saja. Jangan sampai sholat terberat. Ngene itu ora apa-apa. Ora kudu ngene sih. Enggak ngene sih maju. Wes ngene iso kok kayak gini. Selesai. Sujud harus 7 anggota nempel. Sebisa semampu. Bisa bahas nempel ki batuk kalau nyuruh nempel ora hasil pesek kosong. Datang musek-musek ini. Asal ini sudah nempel sudah batuk
satu, tangan sampai loro, dengkul, terus sikil itu saya. Nek linggo tanya aja piye? Wes sikile wis sing ngomulmu bareng ora bakal ditayatene tenan. Ora bakal ngene mental ngene iki lho. Semakin nemu ya semakin mental. Sampun ora ngomong. Nek kon ngene wis normal. Wong nek dadak masalah. Wis gelem salat alhamdulillah. Dari ulama beres rasa. Amalia itu tidak harus tahu dalil. Asal ngikut boleh. Coba kalau setiap amal harus tahu dalil. Orang yang mengatakan itu ketika sholat, ayo tanya dalilnya. Dari mulai takbir, takbiratul, terus membaca Fatihah dalilnya apa? Membaca surah dalilnya apa? Ketika rukuk dalilnya apa? Belum tentu tahu. Berarti kan tidak harus tahu. Coba kalau dipaksakan harus tahu, tidak bisa. Apabila tidak boleh taklid ulama. Taklid itu malah hukumnya bisa wajib bagi orang yang tidak tahu. Orang yang tidak bisa baca tulis Al-Quran, mosok diarahkan untuk langsung Quran hadis, moco ora iso. Kalau kita tidak bisa naik mobil, numpak bae manut supire. Ora iso nyetir kok mancang nabrak. Nek ra iso nyopir berarti apike apa? Numpak mawon. Beres ulama beres. Terbukti satu abad ragu apa? Kita harus semakin yakin dengan amalia. Ini maulud kita itu udah baik. Sholawat sudah diajarkan Nabi. Dan kita dalilnya minggu Inna Allah wa malaikatahu yusholluna. Dalilnya minggu kita ya karena nolak. Karena redaksi Nabi tidak mengajar itu. Berarti terserah kita. Diawali Sayyidina Ali bersolawat seperti itu. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua ulama. Dan coba perhatikan di sini teknologi canggih-canggih. Dibuka saja ceramah-ceramah ulama sebelah. Ketika sholawat itu diajarkan ini. Ayo diperhatikan. Orang tambahan nih. Berarti mereka juga ngarang nama wis mantep lah. Karena atau waca bahasa Indonesia itu kok waca bahasa Indonesia. Ora dilarang. Nah karena bahasa Arab terus diarani ora itu. Iki ana ulama anyar iki jarine nek sujud. Iku macane sadurunge subhana rabbiyal a'la ana selawat sih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus subhana rabbiyal a'la. Kuwi dalile ndi? Jawabnya apa? Tidak ada larangan. Padahal dia sering muni. Ibadah itu yang ditanyakan dalilnya jangan larangan. Tapi kenyataan mereka ketika ditanya dalilnya jawabannya tidak dilarang. Sama dengan ketika Ramadan akhir saya sudah isi itu malam 29 itu mesti doa khatimul Quran di dalam sholat. Kuwi ora ono dalile. Nek kuwi adirane bid'ah. Neraka berarti anggar Ramadan jutaan calon penghuni neraka. Sing melu sholat tarawih ana dungane khatimul Quran. Ora ono. Jadi sesama bid'ah itu rasa bercangkeman. Kadang wong cangkeman itu kudu dilawan nganggo cangkem. Masalahnya didalili ya malah wong dhewe ora butuh dalil.
Dalile pirang ewu ya temong intine ra cocok. Jadi tradisi yang ada teruskan. Jangan takut. Generasi muda harus lebih aktif. Apa wae kegiatan apa? Sehingga media itu senengane kegiatannya wah nanti opo. Wis tau sih. Wong Arab dhewe saiki kaya Indonesia. Arab sekarang pengen seperti Indonesia. Ning wong sing do belajar ning Arab ning Indonesia pengen gatek Indonesia kaya apa? Arab wis ono konser bareng. Kayak Indonesia ning Arab konser. Sing ngayal iki lho 60 ulama cekeli. Saiki ganas seperti saiki. Pun NU telah terbukti satu abad, kita sebagai generasi ayo terus gaungkan syiar Islam ala ahli sunnah wal jamaah an-nahdi an-nahdiyah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kemauan sebagai motivasi setengah jam. Kemauan yang akan mungkin juga bermanfaat yang akan benar-benar mengaku terkata aja. Kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.